Terdengar, Pak. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi diri kita dan juga lingkungan kita. Amin. Berdoa, kita mulai. Selesai. Kita meneruskan yang kemarin ya. Kemarin Proteus, cara penggunaan Proteus. Sebenarnya hari ini kita mau mencoba menghubungkan Proteus dengan server ya, atau pakai Blink simulasinya. Cuma ternyata Proteus sekarang tidak terlalu, atau fungsi penghubungnya itu diputus yang versi terbaru. Dan sebenarnya nggak Proteusnya sih, tapi dari Blinknya. Blinknya sudah tidak support lagi untuk terkoneksi melalui Proteus. Coba nanti akan saya cari lagi ya. Dan kita akan lanjut ke next-nya, yaitu dari desain simulasi, kita mau jadikan layout PCB yang nanti bisa di-print, dicetak, dan dibuat layout-nya. Oke, mungkin saya ulangi aja dari awal ya. Yaitu dari new project. Dan new project. Kemudian dari new project, ini namanya apa? Kita kasih aja project apa ya? PCB gitu ya. PCB. Diletakkan di mana? Saya letakkan di dokumen. Kemudian ini saya next. Terus ini juga tetap saya next. Kemudian ini juga saya next ya. Teman-teman sudah siapkan juga itu Proteusnya udah dibuka semua. Jadi bisa langsung diikuti. Halo. Apakah Proteusnya sudah dibuka semua? Ini saya butuh feedback ya kalau online itu. Kalau nggak ada feedback mungkin nanti kita batalkan aja online-nya, kita jadikan offline aja ya. Maaf Pak, nge-lag suaranya di saya Pak tadi. Apakah Proteusnya sudah dibuka? Sudah Pak. Sudah, oke. Pakai new project sudah. Sudah Pak. Oke, nanti next sampai di sini. Novim project kita next. Lalu di sini ya, kita finish. Maka nanti akan keluar lembar kosong. Nah, lembar kosong. Kita akan coba hal yang simpel aja, yaitu mengontrol lampu Mas ya, hal yang simpel ya, mengontrol lampu. Maka kita butuh komponen, ya, ini P-nya ditekan. Komponennya kita pakai beberapa komponen. Mana ini? Ini mouse-nya mesti hilang nih.
Saya pakai zoom tuh mesti mouse-nya kadang hilang dia. Bentar. Oke, ini komponennya kita akan cari di sini. Pertama Arduino ya. Arduino. Kita pakai yang ini aja. R3 version 1. Kita double klik. Double klik nanti akan masuk ke list ini ya. Kemudian kita pakai lagi LED. LED warna, ada kasih 4 warna ya. Blue, green, kemudian orange, dan yellow mungkin. Nah, bebas sebenarnya, yang penting 4 warna. Kemudian resistor. Minres ya. Minres. Ini resistor, karena resistornya yang kita gunakan kecil aja. Kasih yang 100K aja ini apa? Minres 100K. Atau 100R aja, Kak. Kalau K kan kilo ya. 100R, double klik. Ya, satu aja. Ini komponen yang akan kita pakai untuk praktek pembuatan PCB. Berikutnya, udah semua ini atau ada yang belum? Halo? Udah ya? Oke. Setelah ini kita close dulu. Oke, setelah di close, komponennya kita pasangkan. Pertama Arduino-nya ini, kita klik di ini kotaan ini adalah batasannya ya. Kita klik di sini aja, kita tempatkan kurang lebih di sini. Lalu untuk resistor kita juga pasangkan karena ada 4 ya. 4 berarti bebas saja 1. Langsung 1, 2, 3, 4. Kemudian ini LED-nya. Klik. LED 1 kita pasang sini. Kemudian LED yang kedua kita pasangkan di sini. Kemudian LED yang ketiga kita pasangkan semua di sebelahnya. LED yang keempat juga sama. Kalau dulu kita sambung-sambung langsung. Sekarang kita pakai nanti alias ya. Alias. Supaya apa? Supaya nanti di desainnya ini nggak terlalu ribet kabelnya. Jadi yang pertama, di sini kita sambungkan ke resistor dulu. Resistor yang pertama juga sama. Kita sambungkan. Kita sambungkan juga. Kita sambungkan lagi.
Terus untuk groundnya, ini kan yang satunya ke ground ya. Groundnya kita pakai ini. Pakai terminal mode. Terminal mode lalu pilih ground. Setelah itu taruh aja di sebelah sini. Per itu bisa ya. Misalnya ini 1, ground 1, ground 2, ground 3, ground 4 ini. Kita hubungkan. 1, 2, 3, 4. Ini groundnya. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya setelah ground, kita ini nggak perlu hubungan langsung ya. Nanti bisa kayak jarak jauh. Itu pakai ini default. Ya masih di ini, masih di terminal mode. Kemudian pilih yang default. Kemudian kita klikkan di sini. 1, 2, 3, mana ini? 4. Lalu kita hubungkan. 1, 2, 3, 4. Terus kita juga sambungkan ke sebelah sini. Nanti kita pakai pin dari 8, 9, 10, 11. Kita buat dulu. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Kita mau balik putar dulu ya. Putar ini. Itu kita pastikan ke ini dulu. Selection mode. Biar nggak gambar lagi. Selection mode kita klik. Lalu kita nih. Blok. Nah. Blok komponen yang mau kita putar. Lalu kita ini pilih rotate. Mana ini rotate? Ini ya. Blok rotate. Kita klik. Mau putar 180 derajat. Atau mungkin dikasih aja langsung mirror X. Juga bisa. Mirror sumbu X. Tadi oke. Oh, value-nya nggak valid. Harusnya bisa tadi. Coba ya. Kita cancel dulu. Rotate. Ini mirror sumbu X. Oke. Nah, ini. Harus ada angkanya 0. Lalu ini kita hubungkan nih. Kaki yang bawah ini dengan 8. Kaki yang kedua ini dengan 9. Kalau misalnya terlalu kecil kita zoom ya. Iya apa scroll up. Kaki ini dengan 10. Kalau ini kan kena 11-nya ya. Jadi agak mundur dikit gini. Sorry. Diklik dulu. Terus langsung nyambung. Kita delete. Ini. Oh mungkin terlalu dekat ya. Kalau terlalu dekat nggak bisa dibelokkan. Kita pindah dulu aja. Geser
agak mundur. Baru kita klik. Nah, ini klik baru 10. Ini ke 11. Ini juga mungkin terlalu dekat. Kita klik objeknya dulu sampai keluar panah move ini, kita klik baru drag. Kita klik di luar, baru kita klik kabelnya. Ini yang 11. Ini kurang lebih skemanya seperti ini. Lalu untuk biar menghubungkan ini dengan ini, maksudnya kan ada 4 ya. Jadi ini yang nomor 1. Nah, ini kita bisa kasih nomor nih. Misalnya 8 itu nomor 1. Kita double klik aja. Nah, kan keluar seperti ini. Kita kasih aja nomor 1. Atau A atau apapun ya. Dan nanti yang nomornya kembar artinya terhubung. Dan nomor 1 kita oke. Berikutnya ini juga double klik. Kita kasih nomor 2. Oke. Lalu ini double klik. Nomor 3. Oke. Dan ini double klik. Nomor 4 dan oke. Terus nomor 1 terhubung kemana? Misalnya terhubung ke sini. Ini tinggal saya berikan double klik lagi. Dia adalah nomor 1. Nah, jadi kembar. Kalau kembar itu artinya terhubung. Ini juga kita double klik. Jadi nomor 2. Oke, atau enter ya. Ini double klik. Nomor 3. Enter. Kemudian double klik. Nomor 4. Enter. Ini artinya sudah terhubung semua. Kalau udah terhubung gimana? Ya kita bikin programnya. Kita buat programnya. Programnya gimana programnya? Ya, tentunya dibuka dulu Arduino IDE. New sketch. Oke. Lalu kita bikin programnya. Yang pertama kita definisikan dulu biar mudah. NT pin LED 1 itu pin 8. Untuk mengcopy ALT shift panah bawah sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, ganti aja angkanya. Tadi mulai dari 8 ya. 8, 9, ini 10 dan 11. Kemudian di bagian setupnya ini kita kasih pin modenya. Pin mode dari pin LED 1 itu adalah output. Sama juga untuk mempercepat kita copy ke bawah. Alt shift sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kita tinggal ganti-ganti ini ya. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian bagian loopnya kita kasih digital write pin LED 1
dengan 1 artinya nyala. Lalu kita kasih waktu delay-nya. Delay-nya misalnya 500 milisecond atau setengah detik. Kemudian digital write. Pin LED 1 itu 0 atau dimatikan setelah setengah detik. Kemudian kasih delay lagi 500. Seperti ini. Bikin 1. Tinggal di copy paste. Banyak 3 kali. Copy sekalian spasinya. Kita copy dengan tadi ya, Alt Shift. Alt Shift, panah bawah 3 kali. 1, 2, 3. Nah, itu tinggal mengubah pin LED-nya. Yang ini 1 betul, berikutnya adalah nomor 2, pin LED 2. Ini 2. Ini 2. Bis 2, 3. Ya. Kemudian terakhir adalah 4. Oke, sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Sudah selesai semua? Sudah selesai ngetiknya atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Udah, sekarang kita coba compile. Sebelum compile, pastikan bagian ini file preference. Ini ya. Show verbose output during compile dan uploadnya ini dicentang. Pastikan dicentang ya. Pastikan contreng biru. Setelah itu di OK. Sekarang kita compile pakai centang ini ya. Kita klik. Nanti di bagian bawah akan keluar informasinya. Proses kompilasinya. Nah, ini ada yang salah nih. INT pin LED 1. Oke, INT pin LED 1. Oh, kok 1 semua ya? 1 semua, harusnya kan 2, 3, 4. Oke. 2, 3, 4. Nah, gini. Kita coba centang lagi. Kita lihat bawah. Sampai sukses. Bawahnya lagi proses compile nih ya, indexing. Sebelah sini juga ada compiling sketch. Sampai tulisannya sukses. Kita complete. Ini. Nah, done compiling berarti berhasil. Udah berhasil, kita ini ya, cari baris yang paling akhir ini. Pergi yang paling pojok kanan. Di paling pojok kanan, nah ini ada ELF ini. Kita copy nih. Copy di bagian foldernya nih dulu. Ini ke arah kiri. Kalau kita pakai mouse agak susah, biasanya saya pakai keyboard ya. Tekan shift lalu panah kiri. Ya, biar jalan satu-satu. Terus sampai dengan posisi ketemu C.2.
Nah, ini. C.2. Tanda petiknya nggak perlu. Nah, ini dapat di blok itu, kita copy, Ctrl C. Ctrl C. Lalu, kita pergi ke bisa notepad atau notepad dulu ya, biar lebih mudah. Karena nanti untuk menghilangkan ini kan ada garis 2-nya ya. Garis 2 itu nanti bikin error ya. Makanya kita harus hilangkan itu. Hilangkan yang paling praktis pakai notepad. Ini kita pastekan. Pastekan lalu tinggal di replace. Replace itu Ctrl H ini. Replace apa? Replace yang slash-nya 2 diganti dengan slash 1. Nah, ini. Baru replace all. Klik. Otomatis nanti yang slash-nya 2 jadi 1. Mana ini? Belum. Replace all. Bisa ya? Aneh. Main. Oh, ini dia mana ya? Apa namanya? Kan jadi semacam ASCII ya. Karakter spesial dulu. Yang kalau bahasa ASCII itu slash n to enter. Jadi dia hanya mendeteksi satu slash. Jadi kalau double bisa nih, triple. Berarti mau nggak mau kita manual ini, manual. Jadi kita manual hilangi salah satu. Nah, seperti ini. Yang double-double dihilangi. Tidak bisa di replace ternyata. Hilangin. Terus bawah ini sketch satu lagi. Nah, terus ini kebalik nggak masalah. Kalau kebalik nggak masalah. Baru kita copy lagi. Copy. Setelah yang double slash saya dihilangin, kita copy. Kita masukkan ke programnya. Mana programnya? Ini ya, ke Arduino-nya. Arduino-nya kita double klik. Nanti akan muncul double klik. Nah, muncul seperti ini. Kita arahkan program filenya ke folder tadi ya. Ini folder kita buka. Ini kita pastekan di sini. Paste. Kita enter. Nanti akan terlihat filenya ini. Not valid. Not valid. 9D. Nah, slash-nya dihilangin ya berarti ya. Kita paste sekali lagi. Slash yang paling belakang ini. Mouse-nya mati. Mouse-nya mati. Baterainya habis nih. Kita ganti dulu. Bocor baterainya.
Hostnya bermasalah. Ini apa? Host. Ini ya ini ya. Jadi kita pastekan di sini. Lalu slash di belakang ini kita hapus, delete, backspace. Lalu kita enter. Akan muncul folder ini. Kita pilih yang hex ya. Hex bisa, ELF bisa. Yang hex, lalu di oke, open. Kemudian di oke lagi. Jika sudah, kita bisa coba jalankan, simulasikan dengan cara ini, tombol play ini ya, tombol play. Kita klik. Ya, simulate. Nah, ini nanti kita nunggu lampunya nyala nggak. Nah, ini nyala ya. 1. Terus 2. Nah, ini detiknya nggak sama ya, karena ini simulasi. Karena tadi setengah detik ya. Dia kan lebih dari setengah kalau hitung-hitung. Nah, itu nggak masalah. Yang intinya di sini adalah ini, titik ini bisa terhubung walaupun tidak terkoneksi secara fisik. Nah, ini mati, nanti berputar ke arah sini. Mulai dari awal lagi, 1, terus begitu. Gimana? Udah bisa semua? Ada yang ketinggalan? Sudah, Pak. Oke, ini mengulangi materi yang kemarin ya. Sekarang tambahannya, kita mau membuat layout PCB-nya. Di sini kita perhatikan kita punya koneksi, karena di PCB kan nanti nggak ada Arduino. Arduino kan tersendiri ya. Jadi PCB nanti diperuntukkan untuk membuat ini. Untuk membuat koneksi ininya. Antara resistor, terus lampu LED-nya ini, dan ini adalah bagian ground-nya. Maka kalau kita hitung, ground ini kan bisa jadi satu lubang. Terus kita pakai pinnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita butuh sekitar 5 ya. 5 lubang untuk terkoneksi. Ini kan nanti ground ini kan masuk ke Arduino-nya. Dan pin ini juga masuk ke Arduino-nya. Maka kita butuh komponen tambahan. Di bagian ini dulu. P-nya kita tekan. Kita butuh komponen tambahan, namanya adalah apa tadi ya? Konektor. con minus, nah ini minus H. Konektor kita butuh 5 ya, butuh 5. Di sini ada ini 5 generik. Nah, jadi ada 5 pin nanti. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pin. Kita butuh 5, kita double klik aja. Klik. Nah, 5-nya masuk ke sini. Namanya konmin H5. Oke, berikutnya adalah kita close atau oke juga bisa. Ini ya, kita komponen yang baru ini. Komponen baru ini kita langsung aja pasang, klik. Kita pasang bebas ya, karena kan nanti kita pakai apa namanya? Oh, ini di stop dulu ya. Kalau nggak di stop, nggak bisa dipasang. Stop dulu. Ini kan masih simulasi. Lalu baru kita pasang ini komponennya. Nah, ini. Nah, klik, bebas. Lalu nomor 1, 2, 3 ini sampai 4 kita mau hubungkan ke pin tadi. Pin ini 1, 2, 3, 4.
Yang 5 kita mau hubungkan ke ground. Ground ya. Jadi masuk lagi ke ini, apa namanya ini? Terminal mode. Lalu masuk default ya. Default. Kita klikkan di sini defaultnya. 1 2 3 4. Lalu kita juga butuh yang namanya ground. Ground kita klik di sini. Klik. Nah, sekarang tinggal dihubungkan aja. Ini dihubungkan 1, dihubungkan ke 1, dihubungkan ke 3 ya. Kalau nomornya sesuai nomornya ya. Dihubungkan ke 4 dan ini dihubungkan ke 5 untuk groundnya. Oke, sekarang kita kasih nama nih. 1 kita kasih nama 1. Diurutkan aja nomornya biar mudah. 1 dengan 1, enter. Kemudian 2 kita kasih nama 2. Enter. Kemudian 3 kita kasih nama 3. Enter. Dan 4 kita kasih nama 4. Kalau nggak dikasih nama nanti nggak ada kabel yang terhubung. Jadi hasilnya seperti ini dulu. Ini kita bisa kasih rubah nama ya. Kon H5 ini kita rubah jadi misalnya double klik aja. Kita rubah jadi Arduino. 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 Lalu kita oke. Nah, ini akan berubah Arduino. Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita mau rubah menjadi layout ya. Layout itu di menu ini. Di menu PCB layout nih ada. PCB layout. Bawahnya desain. Kita klik. Prosesnya agak lama. Nah, ini adalah PCB layout nih. Layout tempat kita menaruh komponen-komponen ini semua. Pastikan komponen ini tidak ada yang silang. Ada yang silang nggak di sana? Nggak ada, Pak. Harusnya ada. Bagian D ini harusnya silang waktu kalau kamu buka pertama kali. Di sebelah sininya, sebelah kanannya nih. Silang tuh artinya kecil ya, gimana? agak kecil. Ya ada kan? Kalau bagian D-nya ini ada yang silang ya. D ini adalah lampu LED. Maka langkahnya untuk menghilangkan silang, teman-teman bisa ke skema capture dulu. Lalu bagian lampunya ya, misalnya dari D1 ini. D1 diklik kanan. Lalu pilih packaging tool. Lalu di sini pilih add. Kemudian setelah add nanti akan muncul ini ya. Ini diketikkan aja LED. Nah, ini LED-nya kita klik ya. Itu akan ada lambangnya ini. Lambang mana nih lambangnya? Bawah ya. Nah, ini. Lambang ini itu nanti yang tercetak di PCB. Jadi sebagai indikator bahwa itu LED.
LED-nya lambangnya macam-macam ya. Ada yang tipe ini, kotak, dan lain sebagainya. Kita pakai yang standar itu adalah yang bulat ini. Lampu LED bulat. Lalu setelah itu kita oke. Setelah oke, bagian kakinya ini disamakan. A, di sini kan A. Berarti di sini kita tulis A. Di sini K, kita tulis K. Kalau udah, kita assign package. Lalu ini tetap pilih yang aktif ya. Lalu save package. Klik. Maka di sini tinggal yes. Lakukan semuanya. D2, D3, dan D4 seperti itu. Ya, jadi klik kanan. Package tool. Kemudian package-nya pilih LED ya. Lalu ini dinamain. Kemudian di OK. Asik package. Save. Yes. Sama juga yang D3, klik kanan. Package tool. Ini belum ada di add. Terus LED. Pilih yang ini. Double klik. Double klik nggak bisa ya. Jadi oke. Kemudian baru ini disesuaikan. Ya. A, ini K. Lalu di assign package. Save package. Yes. Yang terakhir yang 4, klik kanan. Package tool. Kemudian kalau ini belum muncul ya di add ya, di add, pilih LED. Terus ininya pilih A, sini K. Lalu di save package. Save package. Yes. Nah, dengan cara itu silangnya akan hilang. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, ya udah kita ke PCB layout lagi. Ini PCB layout. Sekarang kita membuat ini dulu, batasan dulu ya. Batasan itu kita pakai ini ya, 2D graphic box mode. Pastikan ini bagian bawah ini teman-teman pilih ini ya, board edge, batasan boardnya dulu. Board edge. Kita pilih board edge, klik. Baru klik ini. 2D graphic box mode, klik. Kita kotakan aja. Klik, drag. Nah, bebas. Bebas dulu, terus lepas. Dilepas ini dia masih nempel ya. Lalu diklik lagi untuk menetapkan ini boxnya. Setelah blok boxnya sudah ada, baru kita letakkan komponen-komponen kita. Kita pergi ke sini, ke komponen mode, ini klik. Nah, ini daftar komponen kita. Kita zoom dulu ya. Nah, ini dengan scroll. Lalu kita letakkan nih beberapa komponen kita nih, mana ini?
Ini dulu. Ini kita diletakkan bebas dulu aja, enggak apa-apa. Nanti pengaturannya. Waktu meletakkan itu ada garis. Garis itu adalah artinya kabel ya. Kabel yang terhubung. Tiap komponen diletakkan itu dia akan hilang dari daftar ya. Yang artinya sudah diletakkan. Kemudian lampunya mungkin sebelah sini. Lampu yang ini sebelah sini dulu. Arduino-nya nggak usah. Nah, ini. Nah, udah ini, baru kita bisa menata lebih detail lagi. Untuk pergi ke atas bawah ini di sini ya. Kita klik dan drag-nya. Atas bawahnya lewat sini. Klik lagi untuk tetapkan. Lalu kita susun ini. Ini R berapa ini? R1 ini. R1. Berarti mungkin kita taruh bawah ya. Biar sesuai R1. Kemudian R2 ini. Agak maju. Ke atas biar sejajar. Terus R3 ini. R3 punyanya ini. Ini agak jauh, ini agak jauh. Ini layoutnya ini yang butuh waktu agak lama ini. Butuh kesabaran. Ini sama kayak program ya. Ini ke sini. Oke, terus ini ke sini. Jadi dengan cara ini tuh kita bisa mendesain sekompak mungkin. Maksudnya kotaknya nanti bisa lebih kecil ya. Ini berarti kita putar ya, putar 90 derajat ya. Kita masih klik ininya, kita putar dulu, mana putar rotate. Rotate 90. Oke. Masih nggak bisa ya, 180 sekarang. Rotate sumbu Y. Flip mirror sumbu Y. Oke. Hap. Nah, ini kan agak mekaran. Terus oke, udah ya. Ini desain kita. Kemudian kalau kita zoom out, nah ini kotaknya kebesaran Pak, ya diedit. Kita klik kotaknya. Lalu kita kecilkan sesuai dengan ukuran desain kita. Jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Besar itu pemborosan. Pastikan nanti ujung-ujungnya ada space ya. Ujung-ujung sini ada space untuk pemberian baut ya. Kalau PCB nanti kan pasti dibaut di kotak supaya nanti apa istilahnya ya, supaya lebih kencang, atau bisa juga ditempel sih di lem ya. Lem tembak itu juga bisa. PCB-nya ini tapi jalurnya ini belum pas. Kita bisa lihat fitur 3D-nya seperti apa. Ini di bagian ini ya. Ada fitur mana ini? Ini ya, 3D visualizer. Kita klik, nanti dia akan membentuk komponen 3D-nya seperti apa. Nah ini. Ini komponen 3D-nya ini. Kita bisa putar ya. Mana ini? Sensitif sekali ini. Kok hilang?
Mouse-nya sensitif banget sekali. Coba lagi 3D visualizer. Ini itu diklik, kalau sekali diklik ngunci, mouse-nya digerakkan dia akan bergerak ya. Kalau klik tahan kita bisa membalikkan. Membalik bawahnya seperti apa. Nah, ini masih polosan, belum ada sambungan-sambungannya. Ini kan komponennya sesuai ya tadi ya. Ini ada komponen mana sih? Ini ada LED, lampu LED, ini resistor, ini pin nanti. Pin ini digunakan untuk, nah ini dengan visualisasi kita bisa tahu juga ini ternyata pinnya kebalik ya. Ini harus diputar dulu nih. Jadi harusnya kan yang hitam-hitam ini kan yang di atas. Ini kebalik nih. Kita putar dulu. Kita PCB layout. Berarti muternya gimana ya? Muternya itu rotate. Mungkin sumbu Y tadi ya. Kita oke. Ini dulu coba kita visualisasikan. Apakah ya ini udah bener ya? Item-itemnya sudah di atas ya. Sesuai dengan LED-nya di atas, nih udah di atas. Cuma tadi kabelnya masih ngerimpeti. Kita PCB layout, kabelnya masih silang ini. Baru kita putar sebanyak 180 derajat. Oke. Nah, kabelnya nyebar lagi. Kalau visualnya 3D-nya dia juga masih di atas posisinya. Udah betul. Sampai di sini dulu mungkin bisa diikuti. Ada yang ketinggalan? Halo. Aman, Pak. Aman? Oke. Berikutnya kita membuat jalurnya. Masuk ke PCB layout lagi. Sekarang jalurnya. Jalurnya kita pakai ini. Pakai ini ya. Yang namanya track mode. Track modenya diklik. Lalu ini adalah ukuran. Ukuran apa istilahnya? Ukuran besarnya jalur tembaga yang akan dibuat. Kita pakai yang ukuran 50 aja. Biar nggak terlalu tebal, nggak terlalu kecil juga. Kita coba hubungkan nih. Pertama adalah ini, dari yang mudah dulu. Dari anodanya ke resistor. Klik. Kelihatan ya? Iya, tapi kelihatan ya. Terus ini juga, kalau sudah terbikin nanti garis ini ya, garis hijaunya itu hilang. Kalau ini kan masih ada, bisa hubungkan. Klik, lalu saya di sini klik, nah ini kan hilang, berarti udah terhubung. Lalu ini juga klik, klik. Nah, oke, berikutnya klik, klik. Nah, lalu untuk katodanya, ini kan satu karena dia kan masuk ke bagian ground ya, ground. Ini kalau gini untuk lurus gini agak riskan ya, karena ini kan dekat dengan apa solderannya ini. Jadi kita miringkan dikit. Kita miringkan dikit sini sampai sini baru masuk ini. Nah, gini. Ini modelnya agak miring. Sama juga ini klik, miringkan, lurus, miring lagi masuk. Nah, gitu. Juga sama nih. Klik, miringkan, lurus, baru masuk. Nah, terus ini udah kita bikin. Kita mau cek dulu nih. Cek untuk visualisasinya udah bener belum. Visualisasi kita cek lagi. Ini. Nah, ini ada garisnya ya.
sensitif sekali nih. Ini garis bawahnya. Lihat ya nih ya. Ada garisnya. Ini garis tembaganya. Oke, kita PCB layout lagi. Ini sudah. Sekarang ini. Detail ini menuju ke sini ya. Kita bisa ambil dengan cara lurus atas ini, baru belok ke sini. Satu ya. Sini juga lurus dulu, baru belok ini. Dua. Ini lurus, baru belok sini. Sini juga sama, klik lurus. 1, 2, 3, 4. Nanti apa ini? Kita klik dari sini. Terus ini groundnya. Groundnya kita lewatkan ke bawah aja. Bawah. Terus dari sini. Nah, ya. Jadi kalau nggak ada garisnya berarti sudah semua. Kita bisa cek lagi dengan cara memutar ini ya, visualisasinya. Klik. Nah, ini garis-garisnya sudah terhubung. Ya. Jadi ini groundnya saling terhubung, lalu masuk ke pin pojok sini ya, pin kelima. Kalau ini pin ke-1, pin kedua, pin ketiga, pin keempat. Ini nggak ada lagi ya. Ini apa ini? Ini ada yang salah nih. Coba kita cek lagi. Yang bawah ya. Yang bawah ada 2 nih. Kita hapus 1 aja. Delete. Nah. Udah. Kita cek lagi visualnya. Nah, oke. Udah sesuai. Satu semua. Baru kalau udah sesuai semua gambarnya? Atau ada yang belum? Halo? Sudah, Pak. Ya udah, kita klik PCB-nya. Sekarang kita kasih nama. Pemberian nama ini ya, bagian teks ini, klik. Kita kasih di sini misalnya. Atas inilah. Nama Anda, ya. Kalau saya misalnya Sandy ya. Sandy. Lalu fontnya pilih aja yang nanti terlihat tebal itu Arial Black. Lalu bold. Oke, lalu di oke. Jadi kemudian teks lagi bawahnya misalnya NIM ya, NIM Anda. Misalnya 11 2022.01184 misalnya. Sama Arial Black, bold, oke. Atau mau kasih garis bawah juga boleh. Oke. Nah, kita apa ya?
Kita pindah dulu, sesuaikan ya. Ini digeser dengan cara ini. Klik panah ini, selection mode. Nah, seperti ini misalnya. Kita cek lagi visualisernya. Ada nggak nama kita? Nama kita ada di sini. Nggak terlalu terlihat ya. Biar agak terlihat ya, ini diblok dulu. Diblok dulu dengan cara kita PCB dulu. Kita kasih ini. Kasih baju ini, gambar baju ya. Zone mode, kita klik. Sebelum klik zone mode, pastikan ini top silknya ini kita ganti jadi bottom copper. Copper itu tembaga di bawah ya. Bottom copper. Kemudian kita klik zone mode. Kita coverkan ke semua. Klik drag. Lepas. Bisa nggak ya? Ini klik. Nah, ini klik drag terus dilepas. Ininya dilepas. Nah, keluar seperti ini. Kita pilih ininya solid ya, solid. Allow nesting, exclude track. Ini centangnya aja semua. Sama ininya kita kasih batasan sebesar 50. Batasannya ini untuk jalurnya ini biar tidak tertimpa. Kita oke. Lock to boundary edge. Oh, ini harus ini kita cek visualisasinya. Warnanya beda. Nah, ini ya. Berblok ini ya. Ini warna hijau itu bagian atas yang tidak ada jalurnya. Kalau warna yang bawah itu yang ada jalurnya. Ini namanya nggak jelas ya. Ini namanya kebalik nih ya. Karena kan kalau apa istilahnya? Ini di atas bisa muncul, cuma di atas ini kan kita nggak ngeprint di atas, yang di print di bawah. Jadi mau nggak mau ini harus dibalik, di reverse. Di reverse-nya dengan cara klik namanya. Masih pilih ini dulu ya, pilih selection mode. Pilih namanya, klik kanan, lalu X mirror. Nah, ini kebalik, terus ini juga sama. Klik kanan, X mirror. Boleh semua, dan pastikan ini kita pindah ke belakang. Klik kanan. Mana nih? Change layer ke bottom copper. Ini juga yang A-nya ini sama. Klik kanan. Change layer ke bottom copper. Jadi ditaruh paling belakang. Setelah itu kita beri baju ya, baju ini klik bajunya supaya nanti tulisannya kelihatan. Kita kotak ini. Kita bikin kotak di sini. Nah, kotaknya agak lebar, terus solidnya kita ganti empty untuk memperlihatkan ya. Memperlihatkan si tulisannya. Lalu di layernya ini kita ganti bottom. Di OK. Oke. Kita ganti ini lagi. Baru kotaknya kita sesuaikan ya. Biar tulisannya
ada di dalam kotak. Kita lihat 3D visualnya. Udah nggak nampak lagi di atas ya. Di atas udah nggak nampak tulisan. Sekarang kita balik. Kita balik. Nah, tulisannya ada di belakang sini. Dan tulisannya, bacanya kan terlihat ya. Dan nanti Anda bikinnya PCB seperti ini. Ada identitas nama Anda. Mungkin tambah juga dengan Udinus. Lalu NIM Anda. Lalu setelah desainnya selesai gimana? Setelah desainnya selesai kita print. Kita print ya. Cara output, ekspor grafik, kemudian Adobe PDF file. Klik. Kita printnya yang top slick sama bottom cover. Dua ini. Lainnya dihilangin. Terus separate page. Nah itu kita oke. File name-nya bisa dikasih nama tertentu. Lalu di oke. Nah, maka nanti akan keluar ini. Keluar hasilnya. Ini nantilah yang akan di-print ya, ditempel di PCB, kemudian dikasih zat kimia untuk mencetak jalurnya. Sedangkan ini adalah petunjuknya. Yang halaman kedua itu petunjuknya. Petunjuk dalam artian yang atas ini untuk LED ya. Ini ya, ini untuk LED, ini LED, ini LED, ini LED. Ini untuk resistor, 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 resistor. Ini untuk kaki pin. Jadi ini sebagai pengganti breadboard. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Atau ada yang ketinggalan? Mungkin minggu depan kita akan offline untuk mencetak ya. Silakan nanti hasil Anda dicetak semua. Kita akan beberapa bahan nanti akan saya kirimkan untuk dibawa minggu depan. Kita akan coba membuat PCB ini menjadi real ya. Dan juga menempelkan komponennya dan mencobanya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Saya siapkan presensinya dulu. Mana? Halo? Kok nggak ada respon? Ya, ini nanti saya upload di YouTube. Kalau di YouTube nanti kan Anda bingung, nggak ada yang bisa menjawab. Nah, kalau Anda bingung kan di sini bisa langsung saya jawab. Bagian mana? Yang lainnya gimana? Permisi Pak, Ya, silakan. tanya, tapi soal ini Pak, tugas yang buat UAS tuh Pak, pengemasan alatnya. Silakan. Itu kalau kita udah selesai sebelum apa laporan yang ke-9 tuh loh Pak. Ya. Itu apa bisa di
dipresentasikan langsung atau nunggu UAS ya? Nah, berarti Anda nggak dengarkan ini. Atau Anda waktu ngupload laporan, progress report, Anda nggak baca tulisan paling bawah. Coba dibuka dulu, dibaca. Baik, Pak. Nah, udah jelas tuh ya. Ini saya kirimkan di chat. Presentasi Project IoT UAS dimulai dari pertemuan minggu ke-9. Ke-9 itu berarti minggu ini ya. Minggu ini tuh dimulai dari Senin kemarin sampai dengan jam dan tanggal UAS matkul IoT ini selesai. Kata-kata ini ada yang membingungkan nggak? Oh enggak, Pak, saya yang kurang teliti. Soalnya Nah, saya baca yang atas-atas, Pak, yang terbaru belum saya baca. itu. Jadi Maaf ya, Pak. UASnya itu bisa dipresentasikan mulai minggu ini atau mulai Senin kemarin sampai dengan batasannya adalah jadwal UAS mata kuliah yang saat ini kita lakukan. Kalau Anda di hari Senin ya batasnya sampai Senin jam UASnya selesai. Kalau Anda di hari Jumat ya tentunya di hari Jumat sampai UASnya selesai atau mungkin sesuai dengan jadwalnya lah intinya. Sesuai dengan jadwalnya. Makanya ini saya juga tidak menuliskan hari Senin, Selasa, Rabu enggak, tapi sesuai jadwal UAS matkul IoT Anda masing-masing. Terus kalau misalnya sekalian di sini saya infokan, kalau misalnya Pak ini alat saya berat Pak, alat saya misalnya butuh butuh apa ya, alat-alat yang susah dibawa seperti halnya akuarium, kan ada beberapa yang bikin fish feeder, di mana fish feeder kan demonya kan harus butuh akuarium untuk deteksi atau mungkin kelembapan kelembapan dari air akuariumnya kalau misalnya kotor dan lain sebagainya kan agak susah dibawa. Itu boleh teman-teman videokan ya. Teman-teman videokan tentunya dengan prakata Anda. Dalam arti Anda tampil dulu, wajah Anda tampil, menginformasikan nama, NIM, lalu kelas Anda di hari apa, kelompok berapa, kemudian ini acara apa, ujian apa, sebutkan mata kuliahnya, dosennya siapa. Setelah itu baru Anda istilahnya ketika menjelaskan tuh tentunya butuh bantuan orang untuk nyuting ya. Untuk jelaskan detail cara kerja alatnya sekomplit mungkin. Itu juga boleh. Jadi nggak harus bawa alatnya ya, tapi bisa via video juga nggak masalah. Tapi kalau video tentunya Anda harus memperhitungkan apa-apa saja yang mungkin ditanyakan dan Anda harus bisa menjelaskan hal itu. Jadi kalau nggak bisa menjelaskan, otomatis nilainya juga nggak maksimal. Ada yang mau tanyakan lagi mungkin seputar UASnya? Pak, kalau udah ikut UAS gimana Pak? Mau kuliahnya ikut lagi nggak? Kalau itu saya serahkan ke Anda dalam artian, karena dalam perkuliahan ini kan nanti akhirnya tadi ya, kita bikin desain seperti ini, Proteus. Dari desain itu nanti ditempel di PCB, dari PCB nanti diberikan bahan-bahan kimia yang untuk melarutkan tembaganya. Lalu kita akan belajar mengebor, kita akan belajar menyolder, dan mencobanya secara langsung. Kalau Anda nggak mau belajar itu ya monggo terserah, nggak masuk nggak masalah. Ada lagi? Dan mungkin sekali lagi, nah, Pak kalau udah maju UAS ternyata gagal, boleh maju lagi nggak? Nggak boleh. Namanya UAS ya sekali, bukan percobaan. Boleh maju lagi ya semester depan. Jadi saya jelaskan sekalian di sini. Karena kadang muncul pertanyaan-pertanyaan hal itu ya. Harusnya kalau pertanyaan itu Anda juga lemparkan ke waktu teori yang lain. Pak ini kalau saya gagal boleh ngulangi lagi enggak? Tentu pasti jawaban dosennya kan juga pasti sama. Ada lagi? Sudah cukup jelas, Pak. Oke. Saya siapkan
presensinya. Jadi yang ikut online ini hari Senin dan Jumat. Jadi saya kasih waktu presensi sampai jam 10 ya. Baik, Pak. Tulisnya di kolom chat yang hari Senin. Passwordnya bawahnya ini ya. Hari Senin. Kemudian yang hari Jumat, passwordnya di bawahnya. Oke, silakan presensi dulu. Sekaligus kalau ada yang mau tanya, silakan ditanyakan. Ya udah presensi semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ada Pak. yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup, Pak. Cukup beres. Cukup. Oke. Cukup, Pak. Cukup. Saya akhiri dulu perkuliahan hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Tolong dicoba ya. Ini nanti saya upload juga kalau teman-teman mau melihat lagi bisa di link yang tentunya di link kemarin ya. Itu kan saya buat playlist. Jadi bisa berurutan. Kalau misalnya teman-teman masih kurang mantap, silakan cari tutorial lain mengenai Proteus membuat desain di YouTube banyak juga. Jadi jangan mengandalkan satu sumber ya, bisa banyak sumber. Karena nanti ya sampai akhir Anda harus desain ini juga. PCB. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Berkalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mari semuanya. Mari, Pak. Mari, Pak. Iya.